Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuni Bariro, guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sunardi SPDN sebagai Kepala Sekolah SDN Erlangga 1 dan juga PLT di SDN 1 ya Bapak ya. Saya akan melakukan wawancara pada pagi hari ini sesuai dengan modul 3.1 yakni tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Siap. Kali ini saya ingin melakukan sesi wawancara Bapak terkait modul yang kami pelajari pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh ya Bapak ya? Siap. Baik Bapak ini pasti kegiatannya banyak sekali. Selain sebagai kepala sekolah di SDN Erlangga 1, Bapak Kepala Sekolah saya ini juga PLT di SDN Mojo 1 dan juga termasuk K3S ya Pak ya, di Kecamatan Buntelan. Pasti Bapak setiap harinya ini sebagai kepala sekolah di dua sekolah dan di K3S ini tentu banyak sekali masalah-masalah yang Bapak hadapi, banyak sekali kasus-kasus yang Bapak harus tangani seperti itu ya Bapak ya. Bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini di sekolah Bapak pimpin? Baik, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah itu kan sebagai seorang pemimpin, juga seorang manajer yang harus mengelola, memprogram, organisasi, melaksanakan program, kemudian mengevaluasi. Memang betul bahwa pasti dalam kegiatan itu pasti ada yang namanya permasalahan-permasalahan. Ada permasalahan yang ya sudahlah, permasalahan yang biasa saja dan saat itu juga bisa segera dituntaskan. Ada juga yang disebut dalam bahasa kerennya itu dilema etika itu. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu nanti pasti akan ada dua hal yang sebenarnya sama-sama, kalau mau jujur bahwa dua keputusan sama-sama tidak kita harapkan, namun tetap harus kita ambil. Untuk mengidentifikasinya bagaimana, mana yang masuk masalah yang harus diselesaikan yang kaitannya dengan dilema etika dan mana yang masalah biasa saja. Tentu saja kita akan tahu, ya, kita tahu yang lembaga, oh ini masalah yang harus diselesaikan dengan pelan-pelan, hati-hati, dengan penuh pertimbangan, karena nanti menyangkut beberapa akibat, menyangkut ke misalkan guru ya, menyangkut ke guru itu, mungkin juga menyangkut ke siswa, termasuk juga menyangkut ke kaitannya kedinasannya. Nah, itu berarti mengidentifikasinya berarti gini, kalau masalah itu nanti berkaitannya dengan beberapa personal, beberapa orang, dan juga kaitannya dengan kedinasannya, itu pasti nanti akan memunculkan keputusan nanti yang kaitannya dengan dilema itu. Jadi itu termasuk permasalahan yang tergolong ke dilema etika. Namun juga ada masalah-masalah yang ringan saja saat itu bisa kita selesaikan. Dan kadang juga masalah itu karena ketidaktahuan mungkin siswa atau guru atau teknik kita, jadi berarti bukan termasuk masalah dilema ya, itu. Jadi tadi yang saya simpulkan ada beberapa masalah yang
dihadapi ketika menjadi seorang pemimpin, yang mana identifikasi itu bisa dari bagaimana kita mengambil keputusan, bisa diambil pelan-pelan atau secepatnya seperti itu keputusannya ya Bapak. Bisa dilihat dari personal atau kelompok permasalahan seperti itu. Jadi kan permasalahannya itu banyak nih Pak di dalam lingkup sekolah nih Pak ya. Selama ini nih Bapak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, termasuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Ulangi. Jadi, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika dalam kasus-kasus tertentu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan itu yang utama yang harus kita lakukan pertama kali adalah itu tadi, kita pasti punya standar identifikasi dulu, standar identifikasi kan? Kita pasti paham, oh ini masalah ini berarti kita menyelesaikannya harus dengan cara pelan-pelan dari hati. Kemudian kita mencari waktu yang paling tepat. Permasalahan itu kita cari waktu yang paling tepat menyelesaikannya. Kemudian di mana tempat harus kita menyelesaikan. Tempat itu juga harus kita pikirkan. Tidak langsung ada permasalahan kita dengan emosional mentang-mentang kita seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, langsung di tempat itu yang bersangkutan langsung kita panggil, padahal di situ banyak rekan-rekan guru atau ada siswa. Itu yang harus menjadi catatan kita, tidak boleh seperti itu. Jadi kita selalu berpikir ketika kita mau melangkah, selalu kita pikirkan apa akibatnya. Jadi tempat juga harus menjadi pertimbangan. Tentu saja kita mencari tempat yang terbaik, mungkin di ruangan kita, ruangan kepala sekolah. Setelah itu kita kan sudah paham siapa yang sedang dalam masalah itu, apa masalahnya, siapa yang terlibat dalam masalah itu, apa hanya siswa yang merasakan akibat dari permasalahan itu atau melibatkan ke rekan-rekan guru, atau bahkan nanti ada yang sampai ke imbasnya ke juga kaitannya atau terkait dengan keluarga. Tentu saja ini kita kan dalam lingkup kedinasan, ya kita harus mengacunya ke aturan kedinasan. Barulah kita ajak bicara di ruangan tersendiri, kita bicara ya. Tentu saja kita berusaha untuk bicara yang sesantai mungkin dulu. Kita ajak bicara dulu, basa-basi lah, menanyakan kabar dan sebagainya. Akhirnya pelan-pelan kita termasuk permasalahan. Bisa kita tanya mengapa itu terjadi, apa yang menyebabkan sampai melakukan itu. Saja kita untuk menyelesaikan masalah kan harus tahu. Tidak bisa kita otoriter. Kalian nggak boleh seperti itu melanggar aturan. Mulai besok harus sudah tidak boleh melakukan itu kan. Itu kan tipenya yang otoriter. Kita harus tahu permasalahannya. Setelah permasalahannya tahu, barulah kita berikan solusinya, kita berikan keputusannya. Namun sekali lagi kita sebagai seorang kepala sekolah, kita tetap aturan utama adalah dalam lingkup kedinasan. Walaupun hal yang kita berikan keputusan nanti itu sebenarnya juga berat diterima oleh yang bersangkutan. Namun tetap kita harus memberikan pemahaman, karena kita itu adalah sebagai pendidik atau pemimpin yang bermasalah itu sebagai tenaga pendidikan. Terus kita memberikan pemahaman tadi, fokus kita adalah ada di lingkup pendidikan. Aturan kedinasan kita, kode etik kedinasan ada seperti itu, kita tidak boleh. Andai bagaimana untuk keluar dari permasalahan itu, ya tetap kita memberikan solusi, memberikan saran. Misalkan
yang sering terlambat, ternyata yang sering terlambat itu karena dalam keluarganya itu yang ada hanya anaknya yang masih kecil, kemudian misalkan ibunya sakit parah dan suaminya juga kerja, otomatis yang merawat yang bersangkutan itu. Itulah mungkin ketika mau berangkat ibunya rewel dulu, lalu berangkat. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari oke lah. Tapi kalau berlarut-larut lama ya tetap harus kita memberikan sebuah usaha. Namun juga kita memberikan saran solusi. Atau mungkin kita berikan solusinya mungkin musyawarah dengan keluarga, menyampaikan karena saya sudah dapat ya semacam warning lah dari atasan saya, karena saya yang memang benar karena saya sering melambat. Tapi nanti bersama-sama, walaupun saat ini ya kita yakin bahwa yang bersangkutan kita beri keputusan itu bahwa mulai besok tidak boleh terlambat. Beliaunya dalam hati pasti saya itu loh karena merawat orang tua. Namun kerja di mana-mana, iya kita sangat paham. Namun ini kan berlangsung dalam waktu yang lama. Sehingga juga dari segi etika dilihat oleh wali murid, siswa juga mungkin siswa itu kan juga cerita ke orang tua. Itu yang kita jaga, seperti itu ya. Ya, jadi tadi ada standar identifikasi ya Pak ya, waktu yang tepat, tempat yang tepat, terus siapa, apa dan yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang penting tidak otoriter seperti itu ya Pak ya. Oke Bapak, selanjutnya kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan ketika permasalahan itu terjadi? Prosedurnya ya kayaknya ya sebablasan ya, jadi disebut tadi ya. Jadi prosedurnya ya udah, prosedurnya jadi intinya begini. Yang pertama kita memahami permasalahannya dan identifikasi seberat apa atau permasalahan itu apa. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam masalah itu. Apakah masalahnya itu kaitannya dengan rekan sejawatnya, apa ada keterlibatan dari orang tua siswa, apa dengan siswanya, apa dengan keluarga, kemudian sudah seberapa lama masalah itu muncul, kemudian berikutnya apa akibat dari permasalahan yang ada itu. Dari identifikasi masalah yang tadi, adalah kita memikirkan penyelesaiannya nanti akan ketemu caranya bagaimana. Ya mau tidak mau kita harus bertemu, berbicara dengan yang bersangkutan. Kalau yang bermasalah itu satu orang ya yang kita ajak bicara, kita panggil di ruangan sendiri, dia yang bersangkutan ajak bicara orangnya. Cara tentu saja berikutnya adalah masuk ke permasalahannya. Mengapa misalnya beberapa kali ada laporan dari orang tua siswa, makanya anaknya bukunya kadang dilempar, kadang dijundul kepalanya. Konfirmasi ya itu, apa betul seperti itu. Kemudian kalau jawabannya ya Pak betul seperti itu, kemudian apa masalahnya, penyebabnya apa toh, kemana lo melakukan itu. Otomatis guru kita cerita, karena anak itu nggak bisa diberitahu dan sebagainya. Itu misalnya contoh ya dari jawaban, tapi akhirnya kan tahu oh masalahnya ini, oh yang sudah dilakukan ini. Kemudian kita memberikan solusinya, ketemulah solusinya. Dan sekali lagi dilema itu ya, itu pasti apa yang kita putuskan, apa yang kita berikan suatu perintah nanti yang harus dilakukan sekarang ini, pasti itu dalam hati ya kecilnya saat itu juga pasti
apa ya, gampangnya asinya itu belum bisa menerima. Namun kelamaan kita berharap tenang bahwa karena ini kedinasan akhirnya bisa menerima, oh iya betul, saya harus berlapang dada minimal bisa mengubah cara perlahan, karena kita yakin juga mengubah kebiasaan itu tidak gampang. Tentu saja harapan kita ya secara perlahan berubahlah, mungkin waktu itu sering marah-marah ya mengurangi lah, mungkin menjadi 2 hari 3 hari sekali, dan lama-lama juga ya marah-marah saya akibatnya juga nanti saya yang sakit dan sebagainya, jadi seperti itu. Baik, jadi dari identifikasi masalah tadi akhirnya ditemukan solusi penyelesaian yang masih masuk ke dalam aturan kedinasan, bahwa tidak keluar dari aturan koridor kita ya tetap aturan kedinasan sesuai tupoksi kita. Selama ini nih Pak, ketika mengalami melihat dan mengalami suatu permasalahan yang ada di suatu sekolah, hal efektif apa yang menurut Bapak itu paling bisa dianggap cepat untuk penyelesaian suatu permasalahan seperti itu? Baik. Menurut saya yang paling efektif itu adalah tidak melebarkan masalah, dalam arti tidak setiap orang itu diberitahu permasalahannya, dan kemudian kita memahami permasalahan yang ada dengan cara identifikasi tadi. Kemudian kalau kita sudah paham ya sesegera mungkin kita ajak bicara yang bermasalah itu. Jadi yang terpenting jangan sampai masalah itu melebar kemana-mana, karena masalah itu kadang namanya manusia itu ya, ada yang setelah tahu bahwa seseorang itu bermasalah, ada yang justru dalam hati merasa ya, salah dewi kan gitu ya. Yang terpenting mengisolir permasalahan itu agar apalagi sampai keluar ke di luar lingkup sekolah, itu yang harus kita jaga. Permasalahan kalau tidak sampai melebar, tidak sampai menyebar, itu saya yakin bisa segera kita selesaikan secara efektif. Dan kita tadi kita ambil, kita ajak bicara, kita ajak pertimbangan, kita berikan nanti akibatnya seperti ini, kerugiannya ini, nanti seperti itu kalau kita terus melakukan hal itu. Dan barulah kita memberikan sebuah keputusan yang harus dijalankan, harus diubah dari permasalahan yang bersangkutan. Yang paling efektif itu mengisolir permasalahan tersebut supaya tidak kemana-mana ya Pak ya. Pada orang-orang yang seharusnya kita terlibat. Nanti kalau itu kemana-mana, nanti justru banyak titipan masalah lagi, akhirnya ketambahan masalah lain. Jadi dari berbagai permasalahan yang ada nih pasti ada tantangan Pak untuk mengambil keputusan. Tantangannya apa? Tantangannya itu adalah pasti yang pertama adalah kita sebagai manusia kadang itu kan ada rasa kasihan, rasa sungkan, rasa juga apa ya, khawatir nanti terus apa yang saya berikan saya menyebabkan orangnya justru merasa apa ya, merasa putus asa atau kemudian menjadi bertolak belakang, menjadi yang pendiam terus itu. Tapi itu adalah tantangan. Namun makanya supaya hal ini tidak terjadi, kita makanya kita dari hati bicara dulu, cara yang kita akrab-akrab lah, sehingga apa yang kita putuskan tidak menyebabkan itu yang menjadi tantangan, menjadi suatu hal yang sebenarnya itu adalah suatu hal yang menjadi kendala lah dalam pikiran kita. Kemudian juga kita kadang itu di awal-awal sebagai seorang pemimpin ya, pasti hal itu dirasakan. Walaupun sudah pengalaman di suatu sekolah lain ya, sudah pernah menjadi kepala sekolah, kemudian kebetulan berpindah tugas di tempat baru, pasti namanya di tempat baru itu kita kan masih menyesuaikan, membaca situasi kan gitu ya, mengenali situasi, mengenali satu persatu. Pasti kita juga kadang itu
apa ya, seolah-olah kita terkotak dalam ke senioritasannya. Itu ada yang senior, jadi kita harus lebih perlahan, lebih apa ya, lebih hati-hati dengan cara mendekati seorang senior. Namun lama-lama hal itu akan kita menjadi percaya diri sendiri. Jadi tidak terkungkung dalam sungkan itu lebih tua dari kita. Lama-lama akhirnya kita, prinsip kita kan itu tadi, tupoksi kita harus sesuai dengan aturan, dan kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin yang kita. Intinya yang terpenting itu adalah masalah selesai, namun kita tetap dalam kerukunan, tetap dalam kenyamanan, harapannya seperti itu. Ya, harus benar-benar mengenali situasi yang ada ya, juga lingkungan sekitar ini. Setiap permasalahan kan harus diselesaikan agar tidak merusak lingkungan itu sendiri ya Pak ya. Jadi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik itu prosedur atau apa faktor-faktor yang harus diselesaikan itu? Kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada terjadwal, misalkan seminggu sekali, 3 hari sekali, tidak. Menurut saya ya jadwalnya ya situasional. Jadi pokoknya ada masalah ya segera mungkin kita usahakan untuk segera kita carikan penyelesaiannya. Jadi tidak menunggu sesuai jadwal. Coba jadwalnya baru minggu depan, berarti ini minggu ya tidak. Menurut saya itu kita tidak efektif kalau kita menjadwalkan penyelesaian masalah. Menyelesaikannya adalah tiap hari Jumat. Ya kalau masalahnya masih bisa tunggu sampai hari Jumat, kalau hari Selasa menurut saya situasional. Jadi menyesuaikan permasalahan yang ada. Jadi kita harus ada jadwal tertentu situasional sesuai dengan permasalahan yang ada. Apakah ada Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus dilema kita? Apakah ada yang membantu terhadap permasalahan yang ada di sekolah tersebut? Baik. Ya. Kita jadi seorang pemimpin itu juga harus selalu mengembangkan pengetahuan kita, tidak mau jadi kepala sekolah terus pokoknya tinggal perintah, tidak. Di sela-sela tugas kita juga harus selalu menambah wawasan kita. Ya mungkin pas lomba-lomba kita membaca berapa kasus yang di sekolah dan cara menyelesaikan. Itu kan juga kita belajar. Di antaranya itu juga sangat lewat media sosial. Ya betul, sangat membantu. Apalagi sekarang kan hanya Google kan banyak. Itu juga sangat membantu. Namun juga tidak selalu apa yang di media, di Google itu tidak selalu sesuai dengan kondisi kita. Jadi kita sesuaikan dengan lingkungan kita masing-masing. Itu kalau dari segi teknologi membantu. Kemudian juga kalau secara personal yang juga membantu itu adalah kita tidak perlu sungkan bertanya kepada kepala sekolah yang lebih senior. Jadi bertanyanya kan, bila di sekolah ada permasalahan ini bagaimana ya cara penyelesaiannya yang terbaik. Namun kita yakin kan dalam hati kita sudah punya, kalau saya menyelesaikannya seperti ini. Namun kita kan coba membandingkan dengan yang lebih senior seperti apa ya caranya menyelesaikan kalau ada permasalahan seperti ini. Teman sekolah yang lebih senior. Kemudian dalam forum pertemuan K3S ada K3S itu kan salah satu cara sharing. Nah, sekolah saya loh ada permasalahan ini. Kadang kita mendengarkan juga dari yang lain. Berarti kalau nanti setelah saya ada permasalahan caranya seperti itu. Pertimbangan ya. Tuh. Namun tidak harus selalu itu. Sekali lagi kita tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita beda. Mungkin tetap kita jadikan pertimbangan
menyelesaikan siswa-siswanya, latar belakang orang tuanya, kemudian rekan-rekan guru lainnya itu juga menjadi pertimbangan. Jadi ada teknologi dan komunikasi ya Pak ya dengan para senior supaya bisa dibuat bahan pertimbangan. Termasuk bahkan teman-teman guru yang lebih senior pun juga bisa kita jadikan bahan pengalaman kita. Cuma kita kan pas santai-santai ya ngobrol, kan pasti lebih juga banyak pengalaman. Jadi kita tidak boleh sok gengsi, sok jaim, jangan sampai seperti itu. Terus selalu itu ya adanya. Ya tetap yakinlah kita walaupun berakrab tapi tetap kita akan pasti yakinlah bapak ibu guru yang lain teknik yang lain walaupun kita bisa yakinlah tapi sebetulnya ya pasti menyadari tetap dalam etika itu antara pimpinan saya itu orang. Dari semua yang sudah disampaikan Bapak nih, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik atau yang dapat diambil ketika penyelesaian pengambilan keputusan itu apa? Intinya begini, kita yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kemudian pembelajaran berikutnya yang kita petik bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus memahami permasalahannya. Kemudian juga dalam menyelesaikan masalah kita tidak boleh emosional, tidak boleh arogan. Kita harus dengan kepala dingin, namun tetap dalam aturan menjadi acuan utama kita. Karena kita berada di lembaga pendidikan, ya tetap acuannya adalah aturan kedinasan yang kaitannya dengan pendidikan. Sebagai guru apa tugasnya, fungsinya, sebagai admin apa, sebagai tugas keamanan apa. Kita berusaha untuk kembali letakkan jadi tadi ada ya, meyakini bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Dalam menyelesaikan masalah kita harus paham. Kalau nggak paham, kalau apalagi kita sok paham lah orang. Kemudian ya emosional. Pertimbangannya semua harus didasarkan pada aturan kedinasan. Ya Pak, bermanfaat sekali Bapak wawancara hari ini. ya. Alhamdulillah untuk wawancara sesi ini sudah berakhir wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuni Bariroh, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kapasari 1, Ibu Zulaika. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Nia. Saya akan melakukan sesi wawancara sesuai dengan modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pagi Bu Lika, mohon maaf ya mengganggu waktunya Bu Lika. Saya mohon izin Bu untuk melakukan sesi wawancara berkaitan dengan tugas guru penggerak saya, yakni modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Gitu Bu Lika, boleh ya Bu Lika? Boleh. Bu Lika itu kan selain sebagai kepala SDN Kapasari 1, Bu Lika juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, entah itu yang pamong atau kegiatan-kegiatan yang lain, aktif sekali tentunya. Nah, di sela-sela kegiatan Bu Lika itu tentu ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana cara Bu Lika mengidentifikasi masalah atau kasus tersebut, Bu Lika? Baik Bu Nia, terima kasih untuk
kedatangannya ke sini, ke sekolah kami, dan insya Allah saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modulnya calon guru penggerak. Siap. Nah, untuk berbicara tentang dilema etika dan bujukan moral, ini adalah dua hal yang kelihatannya hampir bersamaan, karena kalau kita mengupas kembali apa itu dilema etika dan bujukan moral, maka kita akan bisa membedakan dua hal tersebut, yaitu kalau dilema etika itu kita melihat masalah itu antara benar dan benar. Jadi dua masalah ini kelihatannya sama-sama benar tapi bertentangan dalam saat kita mengambil keputusannya. Jadi sebagai kepala sekolah kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar dan mana keputusan yang akan kita ambil. Sedangkan bujukan moral di sini lebih mudah untuk mengidentifikasinya, karena di bujukan moral ini kita bisa mengetahui bahwa masalah ini ada masalah yang benar, ada yang masalah yang salah. Jadi di sini kalau di bujukan moral ini kita lebih mudah untuk mengambil mana yang kita pilih, begitu. Itu cara mengidentifikasinya. Nah, jika dilema etika ini lebih sulit karena adanya berbagai hal ya, diantaranya seperti pertimbangan rasa keadilan, kemudian kebenaran, kemudian rasa empati kita dan sebagainya. Jadi itu mungkin cara mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lika kalau dilema etika antara benar dan benar ya Bu ya. Jadi identifikasinya melalui itu, dan bujukan moral benar dan salah. Jadi lebih mudah untuk menangani ya untuk Bu Lika ya. Jadi kan banyak sekali permasalahannya Ibu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Ibu pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Bu Lika? Yang pertama, kita harus mencatat 9 langkah yang bisa kita jadikan panduan ya. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, lalu menyaringnya mana yang berhubungan dengan etika sopan, kemudian norma sosial, kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat, kemudian kita mengumpulkan fakta atau bukti-bukti yang mendukung, bukti-bukti yang relevan, kemudian pengujian benar atau salahnya menggunakan standar kemanusiaan kita, kemudian menguji 4 paradigma benar dan salah, kemudian menggunakan prinsip resolusi ya, di mana di situ ada 3 prinsip cara berpikir, kemudian ada investigasi, trilema, kemudian baru kita melihat mengambil keputusan, lalu kita melihat dari keputusan yang kita ambil dan mengambil refleksinya. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu Lika, 9 langkah tersebut sudah dilakukan oleh itu Bu Lika. Semua memang butuh proses ya, memang kesembilannya tidak serta-merta kita mudah melakukannya. Semua itu butuh proses, bagaimana kita menyikapinya dengan segala empati yang kita miliki, terutama empati kepada guru, empati kepada lingkungan sekolah kita. Baik Bu Lika, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Lika ya, pertanyaan ketiga yakni kemudian kira-kira langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasanya Bu Lika lakukan selama ini? Kalau yang saya lakukan dimulai bertugas di sini untuk menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan kedua hal tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau yang kita lakukan dengan istilah identifikasi awal ya. Kemudian yang kedua, merumuskan apa tujuan dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah alternatif solusi. Di situ adalah solusi apa saja yang sekiranya bisa diambil yang terbaik untuk sekolah. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria pemilikan solusi. Terakhir adalah implementasi dari keputusan yang sudah saya dan Bapak Ibu guru ambil.
Jadi ada 5 ya Bu Lika, ada identifikasi awal, merumuskan tujuan, alternatif solusi, menentukan kriteria, dan implementasi keputusan yang telah diambil tersebut. Menurut Bu Lika, hal-hal yang selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut apa Bu Lika? Nah, untuk pertanyaan ini tadi kan sudah sekilas saya sedikit singgung di pertanyaan nomor 2 ya, untuk terkait dilema etika ini, bahwa saya ulangi lagi. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam sebuah situasi atau keadaan. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat di situasi tersebut atau permasalahan tersebut. Yang kemudian ketiga adalah kita mengumpulkan fakta-fakta dari keadaan yang ada, fakta-fakta yang paling relevan. Kemudian yang keempat, menguji bahwa hal itu benar apa salah. Kemudian yang kelima, langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya investigasi opti trilema. Kemudian baru membuat keputusan. Selanjutnya melihat keputusan itu dan bagaimana refleksinya. Jadi sudah dilakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu ya. Oke, baik Bu Lika. Selanjutnya Bu Lika, tentu saja dalam masalah-masalah tersebut pasti memiliki tantangan ya Bu Lika. Apa saja sih tantangan ketika pengambilan keputusan menyelesaikan dilema etika dan rujukan moral itu Bu Lika? Terkait untuk hal-hal atau tantangan apa saja yang berkaitan dengan kasus dilema etika, di sini tantangan yang saya hadapi yang bukan sering kali sih, karena alhamdulillah guru-guru, bapak ibu guru di SMK Pasarisi 1 ini semuanya selalu bergandengan tangan untuk belajar. Pernah sih ada kasus yang seperti ini. Memang tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah bagaimana menilai bahwa bapak ibu guru ini memiliki loyalitas yang ganda ya, di mana yang saya rasakan itu, yang seringkali banyak orang rasakan, bahwa orang itu merasa memiliki kewajiban untuk mempromosikan kepentingannya dari kelompok atau teman khususnya. Kemudian selain loyalitas ganda ini, ada istilah apa ya, seringkali saya menemukan ini menyembunyikan dari kasus bapak ibu guru. Jadi tidak perlu hal-hal semacam itu dikeluarkan di tempat umum. Jadi cukup kita saja yang menyelesaikan secara intern. Nah, baru setelahnya saya menyampaikan melalui forum rapat begitu. Kemudian yang itu tantangannya saya tadi ya seperti itu, bagaimana kita membatasi bahwa ini adalah kasus dilema etika, karena dilema etika ini kan sama-sama baiknya, bagaimana kita mengambil yang terbaik dari dua hal yang baik ini. Sebenarnya kalau tantangan-tantangan yang secara ini enggak ada, tantangannya hanya sebatas yang biasa saja. Jadi penyelesaiannya pun intern ya Bu Lika ya, kita harus langsung diflorkan ke forum. Ibu, ketika menyelesaikan masalah, apakah Bu Lika juga memiliki jadwal tertentu, atau ketika ada permasalahan langsung diselesaikan atau dijadwalkan terlebih dahulu? Setiap menghadapi masalah saya terbiasa untuk langsung menyelesaikannya. Dimana kalau memang keputusan atau menyelesaikan masalah itu membutuhkan atau berkaitan dengan orang banyak, berkaitan dengan sekolah dan siswa, maka saya harus koordinasi dengan para koordinator. Ya, di sini ada koordinator sarpras, ada kesiswaan, ada umum. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap ada masalah apapun itu, kalau berkaitan dengan yang sifatnya umum, saya akan selalu langsung koordinasi dengan para koordinator itu. Sesudahnya baru saya sampaikan di forum rapat hasilnya.
Jadi langsung diselesaikan bersama dengan para koordinator ya. Karena Pak. kalau semuanya numpuk pastinya akan jadi pekerjaan kita di Lebih banyak waktu lagi. berikutnya ya. Baik. Bu Lika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lika ketika penyelesaian masalah tersebut? Nah, kalau dibilang faktor sih bukan ya, tapi beberapa orang yang berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan semua permasalahan yang ada di sekolah ini. Saya selalu koordinasi dengan para koordinator-koordinator, ada kesiswaan, kemudian umum, sarpras dan sebagainya, di samping Bapak Ibu guru yang lain. Jadi melibatkan para koordinator dulu langsung nanti kepada seluruh guru ya Bu Lika nggih. Kemudian Bu, ini yang terakhir nggih. Dari semua yang sudah disampaikan Bu Lika, kira-kira hal apa yang bisa dipelajari dari pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini? Ya, ini sudah pertanyaan terakhir. Iya. Ya. Alhamdulillah. Dari kalau pembelajaran yang bisa diambil dari semua permasalahan yang ada, kalau saya bisa garis bawahi, kita harus selalu melakukan musyawarah, baik itu dalam skup yang kecil maupun skup yang besar. Jadi setiap permasalahan itu jika kita musyawarahkan akan menghasilkan hal atau keputusan yang sangat bijak dan sangat manfaat untuk semuanya. Jadi intinya di musyawarah ya Bu Lika untuk mengambil Tidak boleh dong diputuskan diputuskan sendiri. Ya. Baik Bu Lika, Masya Allah wawancara ini sangat bermanfaat sekali buat saya Bu Lika. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga saya sebagai guru kan itu ya pemimpin pembelajaran ya. Semoga saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai guru atau kepada rekan sejawat saya. Gitu Bu Lika. Terima kasih Bu Lika. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Mohon maaf punya. mengganggu. Tetap semangat. Terima Ya. kasih. Demikian sesi wawancara modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.